Salam, saudara-saudara. Kenapa polisi harus memaksa dan mengajak saya kembali ke Indonesia? Karena apa yang saya sampaikan ini benar-benar tidak bisa dijawab oleh kiai manapun dan pendeta manapun bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga saya harus dipaksa untuk kembali ke Indonesia menjalani hukuman. Lah kalau hukumannya cuma 2 tahun atau 1 tahun gitu, nggak apa-apa. Tetapi apakah perlunya saya kembali ke Indonesia untuk masuk penjara? Apakah dengan saya masuk penjara lalu keadaan Indonesia akan semakin baik? Apakah kalau saya masuk penjara, Indonesia akan toleransi dan damai, gereja tidak dirusak, dan orang-orang minoritas tidak dihina? Papua bisa otonomi khusus atau merdeka sekalipun? Saya tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi bagian perjuangan saya, yaitu membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Selama SKB 2 Menteri itu masih dipakai untuk menekan dan menghina minoritas, tidak akan ada keadilan, tidak akan sentosa, tidak akan damai di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya harus ditangkap? Karena ulama-ulama ini malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Karena saya katanya berbahasa kasar, tidak sopan, dan menghujat. Menghujat apa dibandingkan dengan kitab suci yang sengaja menghina dan boleh mencabut nyawa orang? Apakah itu? Saya dikatakan menghujat dan menghina, menyinggung? Enggak menyinggung. Kalau saudara sadar, ulama-ulama ini, mereka mau sadar sungguh-sungguh, mereka akan meninggalkan keyakinannya itu, akan jauh dari keyakinan yang merusak bangsa-bangsa. Kira-kira apa pengajaran yang membuat mereka marah dan malu itu? Semua agama mencari keselamatan. Dan keselamatan itu hanya diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Masuk surga dengan nyata dan benar hanya ditemukan di dalam Injil, di dalam keyakinan yang benar, di mana Yesus menjadi penebus dosa, penebus kesalahan-kesalahan Anda dan saya. Saudara-saudara, apa yang harus saya katakan kepada Anda kalau begitu? Nah, pengajaran keselamatan. Keselamatan. Oke. Saya mulai buka Alkitab. Keselamatan yang dicari oleh manusia-manusia, oleh agama-agama, karena saya hanya membicarakan keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Bab keselamatan. Di dalam Islam, selamat itu adalah usaha manusia agar bertakwa. Misalnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa, agar kamu bertakwa. Bertakwa itu katanya bisa masuk surga. Sejauh mana? Berapa kilometer takwa itu? Berapa beratnya? Berapa panjangnya itu? Enggak jelas takwa itu sendiri. Apakah model Muhammad, Nabi, yang bertakwa? Enggak bisa itu.
umatnya hanya boleh istri 4, dia puluhan cewek yang diseruntulin sama dia. Apakah itu bertakwa? Enggak jelas takwa itu sendiri. Dan untuk selamat itu harus bertakwa. Contoh teladannya tidak ditemukan. Walaupun di dalam ayat yang lain bahwa sungguh di dalam pribadi Muhammad itu adalah teladan yang penting, utama teladan kepada beliau. Tapi apa yang bisa diteladanin? Bangsa Arab rusak, hancur, berantakan semuanya. Oke, tanpa memperpanjang, ketika orang Yahudi dan orang Nasrani bertanya kepada beliau, kepada Baginda, Baginda, apakah engkau selamat atau tidak? Baginda tidak bisa menjawabnya. Apakah dia selamat atau tidak? Enggak bisa menjawabnya. Tunggu 1 minggu. Begitu 1 minggu barulah turun ayat ini, yaitu surat ke-46 ayat 9. Turunlah ayat itu karena ditanya oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, apakah kamu selamat atau tidak? Dia tidak bisa menjawab. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran surat 46 ayat 8. Maaf, ayat 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Dan aku sendiri tidak tahu nasib kamu. Jadi Baginda sendiri tidak tahu nasibnya, apakah dia masuk surga atau tidak. Ketika turun ayat ini dan ditanyakan, juga bapakku? Di mana bapakku? Karena bapaknya dia meninggal waktu Muhammad belum datang. Bapakmu di neraka. Orang itu mau pergi, putus asa. Lalu, entar, sini. Dipanggillah sahabatnya itu, lalu beliau bilang, bapak saya juga di neraka. Sama. Dia bilang kepada Fatimah putrinya, Fatimah, minta apa saja daripadaku, aku kasih. Bahkan emas dan permata, aku kasih. Aku memberikannya kepadamu. Tetapi masalah keselamatan itu urusan kamu. Begitu kata beliau. Jadi dia tidak tahu nasibnya sendiri. Apakah dia masuk surga atau tidak. Artinya masuk surga itu adalah usaha dan upaya manusia agar selamat. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ya. Berbeda dari ini, yaitu Yohanes 6 ayat 47. Wa qala Yesus, man amana ilayya fa alaihi hayatal abadiyah.
Berkatalah Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal. Percaya Yesus, surga. Hidup kekal selama-lamanya. Bahkan, atau Yohanes 10 ayat 28. Bunyi yang sama, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Tidak ada seorang pun mereka yang mengambil dari tanganku. Jadi, kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk masuk surga, pasti masuk surga. Jadi, dua konsep yang berbeda. Satu, keyakinan saya yang dulu tidak jelas, bahkan Nabi sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Yang kedua adalah ajaran Yesus Kristus, pasti masuk surga. Jadi keselamatan itu hanya ikut Yesus. Di luar Yesus tidak ada selamat. Nah, inilah kata-kata yang membuat mereka tidak bisa menjawab. Entah ustadz ini, ustadz itu harus jengkang-jengking 5 kali sehari, bacaannya harus benar, harus begini, begitu. Tidak boleh sentuh ini, sentuh itu, makannya harus ini, makan itu. Sebuah ajaran konyol. Ajaran keselamatannya itu. Belum lagi hukum-hukumnya. Hukumnya itu adalah hukum abad ke-7 yang tidak pantas untuk dilaksanakan tahun ini. Tidak bisa diterapkan sekarang. Dan selama-lamanya. Makanya Arab Saudi sudah berubah, sudah move on. Dari mengikuti ajaran hukum abad ke-7, dia sudah mulai modern. Bahkan penanggalannya itu sudah penanggalan Syamsiah, bukan Komariah lagi. Kenapa dia akan rugi bisnis dengan negara-negara barat? Karena bulan Komariah itu 12 hari berkurang. Jadi pembayarannya itu harus mengikuti Komariah Masehi, perhitungan matahari. Arab Saudi sudah meninggalkan ajaran Plukusuntur itu. Ya saya nggak tahu lah apa arti Plukusuntur itu, saya nggak tahu. Tapi itu bahasa baru kayaknya, Plukusuntur, gondal gandul. Ya bangsa macam begitulah kira-kira yang masih mengikuti ajaran dan undang-undang semacam itu. Ini saja saudara-saudara. Oh, masih satu ayat lagi. Satu ayat yang menohok. QS 66 ayat 8. Quran surat ke-66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang murni. Terus asa rabbukum, asa rabbukum.
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nih, ada kata mudah-mudahan. Hai orang-orang yang beriman, ini sudah beriman. Dan bertaubat. Beriman, bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bagaimana dengan orang yang gak beriman dan gak bertobat? Islam KTP. Gak jelas sholatnya kapan, puasanya kapan. Haji kagak, karena gak punya uang. Gak cukup uang untuk haji. Miskin. Simkin. Kismin. Bagaimana bisa bertakwa sungguh-sungguh? Makanya saya nggak bisa bertakwa dan bertobat itu. Karena nggak ada perhitungannya, nggak ada patokannya. Dan bagaimana targetnya? Untuk sampai ke sana itu bagaimana? Nggak jelas. Berbeda dengan ini perjanjian baru. Ini Alkitab. Ini Al-Gambul. Al-Gambul. Iya. Nah, menurut Alkitab, Roma 5 ayat 9 sampai 10. Di sini mudah-mudahan. Tapi Roma 5 ayat 9 dan 10 pasti. Pasti. Jadi mudah-mudahan melawan pasti. Nah, saya bacakan dulu ya. Mungkin Anda ragu dengan omongan saya ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita pasti tidak masuk neraka. Kenapa? Karena percaya Yesus mati di atas kayu salib menebus kita oleh darahnya. Ayat ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Jadi, ini mudah-mudahan ini pasti. Siapa para penonton subscriber saya yang mau ikut saya gaji sebulan 10 juta? Nah, kamu? Nah, sekarang saya cari lagi yang 20 juta satu bulan. Siapa yang mau? Oh, angkat tangan semua. Oke. Yang di Irian angkat tangan, yang di Medan angkat tangan, di Manado angkat tangan. Oke. Siap mau? Oh, apa kerjanya Abi? Ya, pokoknya cuma begini-begini, menari-nari di depan saya. Mau? Oh, mau. Mau. Nggak kerja. Sebulan saya kasih 20 juta. Besar kan gajinya? Orang saya sudah beli mobil bagus di sini. Orang akan memberikan saya banyak berkat di sini. Tuhan Yesus itu memberkati saya. Berkelimpahan. Mau gaji 20 juta? Oke.
tapi mudah-mudahan. Gajinya mudah-mudahan, dibayar mudah-mudahan. Nah, rasain lo. Saya tidak mau yang mudah-mudahan. Yang saya mau adalah kepastian. Kepastian keselamatan itulah yang membuat saya terima Yesus Kristus dan saya ikuti ajaran ini. Di sana mudah-mudahan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Di Kristen tidak ada insya Allah. Untuk kebenaran firman, untuk masuk surga, itu adalah sebuah kepastian. Amin. Inilah pengajaran saya yang menakutkan mereka dan membuat mereka malu. Malu apa yang saya sudah sampaikan ini. Apalagi sudah ada di negara maju, negara merdeka, bebas bicara. Saya harap saudara-saudara yang masih nyangkut karena kebodohan itu, segera datang kepada Yesus, ikut Yesus Kristus, karena di dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus, keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati.